Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Diandra Putri dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang domir atau kata ganti kepemilikan. Dalam bahasa Arab, ada yang namanya domir, artinya kata ganti. Mirip kayak saya, kamu, mereka dalam bahasa Indonesia. Nah, salah satu jenis kata ganti ini disebut dengan domir al-milkiyah. Apa itu domir al-milkiyah? Domir al-milkiyah itu adalah kata ganti kepemilikan. Kata ini dipakai untuk menunjukkan kepunyaan atau milik seseorang terhadap sesuatu. Domir al-milkiyah ini selalu bersambung dengan mutasil, dengan kata benda yang dimilikinya. Bentuknya juga berubah sesuai dengan domir yang menjadi pemiliknya serta jumlah pemiliknya. Bisa tunggal, ganda, atau jamak. Selanjutnya, bentuk-bentuk domir al-milkiyah. Yang pertama itu ada bentuk mufrad atau tunggal. Bentuk mufrad ini digunakan ketika pemiliknya adalah satu orang. Contohnya seperti yang di tabel ini. Domirnya itu adalah huwa, artinya dia laki-laki. Nah, kata ganti kepemilikannya itu pakai hu. Contohnya kitabuhu, artinya bukunya. Nya ini mengarah pada dia laki-laki. Kitabu itu artinya buku. Hunya ini adalah kata ganti kepemilikan untuk dia laki-laki. Yang kedua ada hiya, artinya dia perempuan. Kata ganti kepemilikannya itu ha. Contohnya itu kitabuha, artinya bukunya. Kitabunya ini adalah buku, hanya ini adalah kata ganti kepemilikan dari dia perempuan. Selanjutnya ada anta, kamu laki-laki. Kata ganti kepemilikannya adalah menggunakan ka. Contohnya kita buka, artinya itu bukumu. Munya ini mengarah pada kamu laki-laki. Kitabunya ini kitab, kanya ini pada kata ganti kepemilikan yang artinya kamu laki-laki. Selanjutnya ada domir anti, artinya itu kamu perempuan. Kata ganti kepemilikan itu menggunakan ki, contohnya itu kita buki, artinya bukumu. Nah, munya ini mengarah pada kamu perempuan karena dari Arab ini kita buki. Kitabunya itu adalah buku, kinya ini adalah kata ganti kepemilikan dari kamu perempuan. Selanjutnya ada domir ana, artinya itu saya. Selanjutnya ada kata ganti pemilikannya itu i, contohnya itu kitabi, artinya buku saya. Contoh lain dari bentuk mufrad, ini yang pertama ada haza kolami al-azaraku, artinya itu ini pena biruku. Jadi kolaminya ini sebentar. Kolaminya ini artinya pena. Terus ditambah tadi huruf I ini artinya milik saya. Dan al-azraku itu yang biru. Jadi ini pena biruku. Selanjutnya yang kedua ada hiya takatubu risalataha bil qalam. Artinya itu dia perempuan menulis suratnya dengan pena. Tadi
dia perempuan itu bahasa Arabnya hiya, terus risalataha itu suratnya, yang artinya nyanyi itu mengarah pada dia perempuan, karena depan kalimatnya itu menggunakan hiya. Contoh lainnya yang ketiga ada aina kita buka ya alim, artinya di mana bukumu wahai Ali. Yang keempat ada huwa yaqra'u kitabuhu jadid, yang artinya dia laki-laki membaca buku yang baru. Selanjutnya contoh yang terakhir ada hazihi haki batukil jamilatu ya Fatimah, artinya ini tasmu yang cantik wahai Fatimah. Bentuk selanjutnya ada bentuk musana atau ganda. Bentuk musana ini digunakan ketika pemiliknya adalah dua orang. Bukan satu orang dan bukan banyak orang. Hanya dua orang. Contohnya itu seperti domirnya itu huma, artinya mereka berdua. Nah, berduanya ini mengarah pada laki-laki atau perempuan. Kata ganti kepemilikannya itu tetap huma. Contohnya qalamu huma, artinya pena mereka berdua. Selanjutnya ada antuma, artinya kalian berdua. Kata ganti kepemilikannya tetap kata ganti kepemilikan itu pakai kuma. Contohnya itu qalamu kuma, artinya pena kalian berdua. Kalian berduanya ini mengarah pada laki-laki atau perempuan. Ini contoh lain dari bentuk musanna. Ada huma yakatubani biqalamuhuma jadid, artinya mereka berdua laki-laki menulis dengan pena mereka yang baru. Jadi ada dua orang laki-laki yang sedang nulis bareng dan mereka tuh pakai pena milik mereka berdua. Kata qalamu, sebentar. Kata qalamuhuma ini artinya pena milik mereka berdua. Selanjutnya bentuk-bentuk domir al-makiyah yang ketiga yaitu jamak. Bentuk jamak digunakan ketika pemiliknya lebih dari dua orang. Bisa lebih atau bisa lebih. Jadi pemiliknya lebih dari dua orang itu bisa 3 atau lebih ya. Contoh yang di tabel itu seperti domirnya itu hum, artinya mereka laki-laki. Nah, kata ganti kepemilikannya tetap hum. Contoh dalam konteks rumah itu baituhum, artinya rumah mereka. Mereka ini mengarah pada laki-laki karena di sini contohnya itu di sini pakai hum, yang dimana hum itu adalah kata ganti kepemilikan untuk mereka laki-laki. Yang kedua ada hunna, artinya mereka perempuan. Kata ganti kepemilikannya itu hunna. Contohnya baituhunna, artinya rumah mereka. Mereka ini mengarah pada perempuan. Kenapa? Karena
Hunna itu adalah kata ganti kepemilikan untuk mereka perempuan. Yang ketiga ada antum, artinya kalian laki-laki. Kata ganti kepemilikannya itu pakai kum. Contohnya baitukum, artinya rumah kalian. Kalian ini mengarah pada laki-laki. Kenapa? Karena sama kayak tadi. Kum ini adalah kata ganti kepemilikan untuk laki-laki. Selanjutnya ada antuna, artinya kalian perempuan. Kata ganti kepemilikan itu pakai kunna. Contohnya baitukunna, artinya rumah kalian. Kalian ini mengarah pada perempuan. Kenapa? Ya karena di sini ada kunna, yang dimana kunna ini adalah kata ganti kepemilikan laki-laki. Yang terakhir ada nahnu, artinya kami. Kata ganti kepemilikannya itu na. Contohnya baituna, artinya rumah kami. Seperti itu. Dan ini contoh lain dari bentuk jamak. Ada yang pertama ada hum yasakununa fi baitihim al-kibir. Artinya mereka laki-laki tinggal di rumah mereka yang besar. Itu maksudnya. Jadi baitihim ini baitihim ini artinya adalah rumah mereka. Terus himnya ini adalah menunjukin kalau rumah itu tuh milik mereka, yang dimana mereka ini adalah laki-laki. Seperti itu. Selanjutnya ada hunna yuhibbu bena ummahunna katsiran. Artinya mereka perempuan sangat mencintai ibu mereka. Yang ketiga ada ma huwa unwanu baitikum ya asadiqai. Artinya, apa alamat rumah kalian, wahai teman-temanku? Nah, selanjutnya yang keempat, contohnya ini hazihi majallatukunna sya'iqatu ya akhawati. Artinya ini majalah-majalah kalian yang menarik, wahai saudara-saudaraku. Yang terakhir ada nahnu nuhibbu madrasatana katsiran. Artinya kami sangat mencintai sekolah kami. Jadi kesimpulannya itu kata ganti atau domir itu tinggal ditempelkan aja di akhir kata benda. Misalnya kayak tadi, hum, mereka laki-laki, hinna, milik mereka perempuan, kum, milik kalian mengarah pada laki-laki, kunna itu milik kalian pada perempuan, dan juga na, milik kami. Oke, demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.